Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Kinanti Waro Prameswari dengan NIM V3822030, yang kedua Nardila Putriani dengan NIM V3822035, yang ketiga Narita Nawang Agustina dengan NIM V3822036, yang keempat Viviana Dwi Astuti dengan NIM V3822050, yang kelima Wagidah Yunaini Rizky M dengan NIM V3822051. Next. Kami di sini akan menjelaskan mengenai akuntansi operasi perusahaan dagang. Next. Next. Akuntansi untuk perusahaan dagang di sini terdiri dari 5 subbab, di antaranya operasi perusahaan dagang, yang di dalamnya terdapat siklus operasi dan sistem persediaan. Lalu subbab kedua mencatat pembelian dan penjualan pada perusahaan dagang yang terdiri atas pembelian, retur dan potongan pembelian, lalu biaya pengiriman, potongan pembelian, penjualan, dan lalu retur dan potongan penjualan, yang terakhir potongan penjualan. Lalu subbab ketiga terdapat melengkapi siklus akuntansi yang terdiri atas ayat jurnal penyesuaian, ayat jurnal penutup, dan rangkuman jurnal. Pada subbab keempat terdapat bentuk laporan keuangan, yang terdiri atas laporan laba rugi bertahap, laporan laba rugi bentuk langsung, dan raca berklasifikasi. Untuk subbab yang terakhir, terdapat menentukan harga pokok penjualan berdasarkan sistem periodik. Next. Perusahaan dagang memiliki aktivitas utamanya, yaitu menjual kembali barang yang sudah dibeli tanpa mengubah, memodifikasi, atau mengolah hingga bentuk dan nilai barang tersebut akan berubah. Lalu perusahaan dagang ini dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan grosir, ya bisa disebut juga dengan pedagang besar yang menjual skala besar seperti Carrefour, Hypermart, Transmart, dan Giant. Lalu terdapat pedagang eceran yang disebut juga dengan pedagang kecil. Ini memiliki skala penjualan yang lebih kecil dibanding dengan pedagang grosir. Dan pedagang eceran ini merupakan perantara dari pedagang grosir dengan pembeli. Perusahaan dagang ini memiliki sumber utama pendapatannya adalah penjualan dan pendapatan penjualan dan penjualan. Next. Perusahaan dagang mengukur laba dengan cara pendapatan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan yang menghasilkan laba kotor. Karena tidak ada dalam perusahaan jasa, maka langsung dikurangi dengan beban operasi yang akan menghasilkan net income atau laba bersih. Harga pokok penjualan adalah total harga pokok barang dagang yang dijual dalam satu periode. Next. Siklus operasi perusahaan dagang umumnya lebih panjang dibanding perusahaan jasa. Jasa yang menerima kas, lalu akan digunakan untuk perform service, lalu akan diolah menjadi akun receivable, diolah lagi akan kembali menjadi kas. Lalu untuk perusahaan dagang, diawali dengan receivables cash, lalu buy inventory, kemudian merchandise inventory, kemudian diolah menjadi akun receivable, lalu kembali lagi menjadi cash. Selanjutnya, sistem persediaan dengan metode perpetual. Ciri-cirinya yang pertama adalah pembelian menambah persediaan barang dagangan. Yang kedua, biaya pengiriman, retur, dan potongan pembelian dan diskon pembelian termasuk dalam persediaan barang dagang. Yang ketiga, harga pokok penjualan meningkat dan persediaan barang dagang menurun untuk setiap penjualan. Yang keempat, perhitungan fisik dilakukan untuk memverifikasi saldo persediaan barang dagang. Sehingga sistem perpetual ini adalah sistem persediaan yang memberikan catatan terus-menerus persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan. Next. Untuk sistem persediaan dengan sistem periodik, ciri-cirinya yang pertama adalah pembelian barang dagangan akan menambah pembelian. Yang kedua, persediaan akhir ditentukan untuk perhitungan fisik. Yang ketiga, perhitungan harga pokok penjualan. Dimisalkan dengan beginning inventory dengan jumlah $100.000 dengan ditambah purchase net
yaitu 800.000, menghasilkan goods available for sale dengan jumlah 900.000, lalu akan dikurangi dengan ending inventory dengan jumlah 125.000, lalu menghasilkan cost of goods sold yang berjumlahkan 775.000 dolar. Sistem periodik ini merinci catatan yang dimiliki tidak sesuai secara terus-menerus dalam satu periode. Harga pokok penjualan barang ditentukan hanya pada akhir periode akuntansi. Next. Pencatatan pembelian barang dagang. Pembelian dapat dilakukan baik secara tunai atau kredit. Yang kedua, umumnya pembelian dicatat ketika barang telah diterima dari penjual. Yang ketiga, setiap pembelian secara kredit harus didukung dengan faktur pembelian atau yang disebut purchase invoice, seperti pada gambar ilustrasi 55. Next. Mencatat pembelian barang dagangan. Berdasarkan sistem persediaan perpetual, pembelian barang dagangan untuk dijual dicatat dalam akun persediaan barang dagangan. Saya ilustrasinya dari invoice nomor 731, ilustrasi 55, ayat jurnal yang dapat dicatat oleh Soxtero untuk faktur yang diterima dari PW Audio pada tanggal 4 Mei dengan akun bagian debit, yaitu persediaan barang dagang, hasil penjumlahan dari 2.300 dengan 1.500 sehingga diperoleh 3.800. Untuk kolom kredit disebutkan akun utang usaha dengan jumlah yang sama yaitu 3.800. Next. Mencatat pembelian barang dagangan akan dijelaskan oleh Nardila. Biaya pengiriman dan persyaratan penjualan. Dibedakan menjadi dua, yang pertama FOB shipping point, yang kedua FOB destination. FOB shipping point itu pembeli membayar biaya pengiriman karena biaya pengiriman tidak sampai di tujuan. Maka kepemilikan barang telah menjadi hak pembeli dari tempat penjual. Jadi penjual menyerahkan barang dagangan pada perusahaan jasa angkut dan pembeli yang membayar uang biaya angkut. Yang kedua, FOB destination. Itu penjual membayar biaya pengiriman karena biaya pengiriman sampai di tujuan. Maka kepemilikan barang telah menjadi hak pemilik dari tempat penjual. Jadi penjual menyerahkan barang dagangan ke tempat usaha pembeli dan penjual membayar biaya angkut tersebut. Kesimpulannya, biaya pengiriman yang dikeluarkan oleh penjual merupakan beban usaha. Next. Illustration. Asumsikan pada saat penyerahan barang pada tanggal 6 Mei, Sauxtero membayar perusahaan Acma Cargo $150 untuk biaya pengiriman. Entry pada buku Sauxtero adalah pada tanggal 6 Mei, persediaan barang dagangan sebesar $150 dimasukkan di debit karena membayar secara tunai. Maka yang ada di kredit adalah kas sebesar $150. Sebaliknya, jika diasumsikan biaya pengiriman pada faktur pada gambar 535 digambar oleh PW Audio Supply, pencatatan yang dilakukan oleh PW Audio menjadi pada tanggal 6 Mei pengiriman keluar atau beban kirim terletak di debit sebesar $150, sedangkan kas $150 di sisi kredit. Next. Retur dan potongan pembelian. Pembeli mungkin saja kecewa karena barang mungkin rusak atau cacat, kualitas buruk, atau tidak memenuhi spesifikasi pembeli. Retur pembelian itu pembeli memperoleh pengurangan utang jika penjualan secara kredit atau memperoleh pengembalian uang tunai jika pembelian dibayar kontan. Kemudian potongan pembelian. Itu seperti jumlah barang yang banyak kemudian mendapatkan diskon, maka pembeli dapat memilih untuk tetap menyimpan barang dagangan tersebut
jika penjual bersedia memberikan potongan atau pengurangan dari harga pembelian. Next. Asumsikan bahwa pada tanggal 8 Mei, Sauk Stereo mengembalikan barang dagangan kepada PW Audio senilai $300. Maka pada tanggal 8 Mei, utang usaha terletak di debit sebesar $300, adanya retur pengembalian. Kemudian, persediaan barang dagangan juga berkurang karena dikembalikan, terletak di kredit sebesar $300. Next. Diskon pembelian. Syarat pembelian atas penjualan secara non-tunai atau kredit memungkinkan pembeli untuk mengajukan diskon tunai atas pembayaran yang dilakukan secara tepat waktu. Kelebihannya yang pertama, pembeli dapat mengingat uang, yang kedua, penjual dapat mempersingkat siklus operasi. Contoh termin kredit 2/10 neto 30, diskon 2% jika dibayar 10 hari dari tanggal faktur. Jadi, itu artinya ketika melunasi pembayaran dalam waktu 10 hari, maka akan mendapat diskon sebesar 2%, atau batas maksimalnya dalam waktu 30 hari, tetapi tidak mendapatkan diskon sebesar 2%. Next. Termin pembelian diskon. 2/10 neto 30 itu diskon 2% jika dibayar 10 hari dari tanggal faktur, jatuh tempo 30 hari dari tanggal faktur. Kemudian 1/10 EOM itu diskon 1% jika faktur dilunasi dalam waktu 10 hari pertama dalam bulan berikutnya. Kemudian N/10 EOM itu pembayaran bersih harus dilakukan dalam waktu 10 hari pertama bulan berikutnya. Next. Sauk Stereo membayar utang sebesar $3.500. Dari harga faktur bruto $3.800 dikurangi retur dan potongan penjualan sebesar $300 pada tanggal 14 Mei yang merupakan hari terakhir periode diskon. Pada tanggal 14 Mei, utang usaha terletak di debit sebesar $3.500. Kemudian persediaan barang dagangan. Tadi ada diskon, maka pembayarannya berkurang, jadi persediaan barang dagangan dimasukkan di kredit sebesar $70. Maka yang dibayarkan atau kasnya sebesar $3.430. Perbandingan diskonnya itu $3.500 dikali 2%, maka sebesar $70. Next. Jika Sauk Stereo tidak mengambil diskon itu dan melakukan pembayaran sebesar $3.500 pada tanggal 3 Juni, maka jurnalnya, jadi pada tanggal 3 Juni, utang usaha dan kas tetap sama, yaitu utang usaha di debit sebesar $3.500 dan kas di kredit sebesar $3.500. Next. Mencatat pembelian barang dagangan pada diskon pembelian. Jadi diskon sebesar 2% dari $3.500 tadi sebesar $70. Kemudian $3.500 itu jadi sejumlah $19,18. Jadi total simpanan jika mengambil diskon itu sebesar $50,82. Kesimpulannya, jika diskon tidak diambil, maka seakan-akan membayar bunga sebesar 2% untuk penggunaan dana sebesar $3.500 selama 20 hari, dari 30 hari dikurangi 10 hari. Contohnya, 2% selama 20 hari. Itu diperoleh dari 365 dibagi 20, sama dengan 18,25 dikali diskon yang sebesar 2%. Jadi, jumlahnya tingkat suku bunga tahunan 36,5%. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Narita Nawang. Baik, di sini ada ringkasan transaksi pembelian. Illustration, persediaan barang dagang. Pada tanggal 4 pembelian, 3.800 di sisi debit,
dan 300 di sisi kredit. Lalu tanggal 8 ada retur pembelian. Kemudian pada tanggal 6 beban kirim 150 di sisi debit dan 70 di sisi kredit. Lalu tanggal 14 terdapat diskon. Balance-nya $3.580. Di sini ada mencatat penjualan barang dagangan. Dapat dilakukan secara kredit atau tunai, lalu yang biasanya dicatat ketika dihasilkan ketika barang dialihkan dari penjual ke pembeli, kemudian faktur penjualan merupakan bukti penjualan kredit. Nah, mencatat penjualan barang dagangan. Jadi terdapat 2 ayat jurnal yang dibuat untuk setiap penjualan. Yang pertama, pakai harga jual. Jadi, kas atau piutang usaha di sisi debit, kemudian penjualan di sisi kredit. Lalu untuk yang kedua, itu harga pokok atau beli. Jadi harga pokok penjualan di sisi debit, kemudian persediaan barang dagang di sisi kredit. Contoh, PW Audio Supply pada tanggal 4 Mei menjual sebesar $3.800 kepada Sauk Stereo Illustration 5.5. Asumsikan harga pokok barang PW Audio Supply sebesar $2.400. Jadi di sini yang pertama pakai ayat jurnal harga jual. Jadi piutang usaha 3.800 di sisi debit, kemudian penjualan 3.800 di sisi kredit. Lalu yang bawahnya ini pakai harga pokok atau beli. Jadi harga pokok penjualan 2.400 di sisi debit, kemudian persediaan barang dagang di sisi kredit. Baik, selanjutnya retur dan potongan penjualan. Kebalikan. Jadi dari retur dan potongan pembelian, kemudian berlawanan dari akun pendapatan di sisi debit, lalu penjualan tidak dikurangi di sisi debit karena akan mengaburkan pentingnya retur dan potongan penjualan sebagai persentasi dari penjualan dan bisa mendistorsi perbandingan antara total penjualan dalam periode akuntansi yang berbeda. Contoh, buatlah ayat jurnal PW Audio Supply yang akan mencatat atas retur penjualan seharga $300, asumsi harga pokok penjualan sebesar $140, asumsi barang dicatat pada 8 Mei, jadi ayat jurnalnya retur dan potongan penjualan 300 di sisi debit, kemudian piutang usaha 300 di sisi kredit. Kemudian persediaan barang dagang 140 di sisi debit, kemudian harga pokok penjualan 140 di sisi kredit. Adapun contoh lainnya yaitu asumsi jika barang yang dikembalikan rusak atau cacat dengan estimasi nilai sisa sebesar $50, PW Audio membuat jurnal, yaitu yang tadi sudah ditulis, retur dan potongan penjualan 300 di sisi debit, piutang usaha 300 di sisi kredit. Kemudian adapun jurnalnya yaitu persediaan barang dagangan, itu 50 di sisi debit, kemudian harga pokok penjualan 50 di sisi kredit. Jadi diskon penjualan itu ditawarkan kepada pelanggan untuk mempromosikan pembayaran agar tepat waktu. Itu kebalikan dari diskon pembelian. Kemudian akun kontra, dari akun pendapatan di sisi debit. Itu ada contoh, itu asumsi Sauk Stereo membayar sebesar 3.500, harga dalam invoice sebesar 3.800 dikurangi retur dan potongan sebesar 3.300 pada tanggal 14 Mei. Hari terakhir periode diskon. Buatlah jurnal yang dicatat oleh PW Audio dari transaksi tersebut. Jadi, kasnya itu 3.430 di sisi debit itu hasil dari 3.500 yang pembayaran tadi itu dikurangi 70 hasil diskonannya itu. Kemudian diskon penjualan 70 itu dapatnya dari
3.800 tuh harga invoice-nya, dikurangin retur dan potongan sebesar 300, lalu dikali 2%, itu diskonnya. Jadi hasilnya 70. Di sisi debit, lalu piutang usaha 3.500 di sisi kredit, yaitu asumsi pembayaran tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Viviana. Baik, saya akan melanjutkan menyelesaikan siklus akuntansi. Terdapat ayat jurnal penyesuaian. Umumnya sama dengan perusahaan jasa. Namun perusahaan dagang yang menggunakan perpetual membutuhkan satu ayat jurnal penyesuaian tambahan agar catatan sesuai dengan persediaan aktual yang dimiliki. Melibatkan penyesuaian harga pokok penjualan dan persediaan barang dagangnya. Lanjut. Next. Contoh catatan PW audio supply saldo persediaan barang dagang yang belum disesuaikan sebesar $40.500 melalui perhitungan fisik. PW audio menentukan bahwa persediaan barang dagang aktual yang dimiliki pada akhir tahun sebesar $40.000. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat adalah harga pokok penjualan 500 di sisi debit, persediaan barang dagangan 500 di sisi kredit. Next. Di sini terdapat ayat jurnal penutup. Pada 31 Desember, sales 480.000 di debit, income summary 480.000 di kredit. Income summary 450.000 di debit, sales returns and allowances 12.000 di kredit, sales discount 8.000 di kredit, cost of goods sold 316.000 di kredit, store salaries expense 45.000 di kredit, administrative salaries expense 19.000 di kredit, breakout 7.000 di kredit, advertising expense 16.000 di kredit, utilities expense 17.000 di kredit, depreciation expense 8.000 di kredit, insurance expense 2.000 di kredit, income summary 30.000 di debit, RA Lem Capital 30.000 di kredit, RA Lem Capital 15.000 di debit, RA Lem Drawing 15.000 di kredit. Next. Bentuk laporan keuangan. Di sini terdapat laporan laba rugi bertahap. Menunjukkan berbagai langkah dalam menentukan laba atau rugi bersih. Menunjukkan dua tahap utama. Yang pertama, penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba kotor. Yang kedua, laba kotor dikurangi beban operasi sama dengan laba bersih. Membedakan antara aktivitas operasi dan aktivitas non-operasi. Next. Menghitung laba bersih, key items, penjualan bersih, sales revenue, laba kotor, gross profit, tingkat laba kotor, gross profit rate. Di sini terdapat contoh PW Audio Supply INC, income statement for the year ending Desember 31, 2010. Sales revenue, sales $480.000, less sales returns and allowance 12.000, dikurangi sales discount 8.000. Totalnya 20.000. Net sales 460.000 berasal dari 480.000 dikurangi 20.000. Cost of goods sold 316.000. Gross profit 144.000 berasal dari 460.000 dikurangi 316.000. Selanjutnya mencari gross profit rate. Dengan gross profit dibagi net sales.
Gross profit-nya 144.000 dibagi 460.000, sama dengan 31,3%. Next. Bentuk laporan keuangan multi-step atau bertahap. Key items, net sales, gross profit, operating expenses, atau beban operasi. Di sini terdapat contoh dari PW Audio Supply INC Income Statement for the year ex-date Desember 31, 2010. Sales revenue. Sales $480.000, less sales returns and allowance $12.000, sales discount $8.000, sama dengan 20.000 berasal dari 12.000 dikurangi 8.000. Selanjutnya net sales 460.000 berasal dari 480.000 dikurangi 20.000. Cost of goods sold 316.000. Gross profit 144.000 berasal dari 460.000 dikurangi 316.000. Operating expenses, salaries expenses 64.000, utility expense 17.000, advertising expense 16.000, depreciation expense 8.000, break out 7.000, insurance expense 2.000, total operating expense 144.000. Income from operation 30.000 berasal dari 460 dikurangi 114.000. Next. Bentuk laporan keuangan, key items, net sales, gross profit, operation expense, non-operating active atau aktivitas non-operasi, net income, pendapatan bersih. Berikut terdapat contoh dari PW Audio Supply INC, Income Statement for the year 18 Desember 31, 2010. Sales revenues, sales 480.000, less sales returns and allowance 12.000, sales discount 8.000, sama dengan 20.000 berasal dari 12.000 dikurangi 8.000. Net sales 460.000, cost of goods sold 316.000. Gross profit 144.000 berasal dari 460 dikurangi 316. Income from operation 30.000. Other revenue and gains. Interest revenue 3.000, gain of sale of equipment 600. Di total sama dengan 3.600. Other expenses and loss. Interest expense 1.800. Casually loss from Vandalis 200. Di total sama dengan 2.000. Net income 31.600. 31.600 berasal dari 30.000 dikurangi 1.600. 1.600 itu berasal dari 3.600 dikurangi 2.000. Next. Bentuk laporan keuangan dari laporan laba rugi bentuk langsung atau single step. Hanya terdapat satu tahap yang diperlukan untuk menentukan laba atau rugi bersih, yaitu mengurangkan total beban dari total pendapatan. Dua alasan utama untuk menggunakan laporan laba rugi bentuk langsung. Yang pertama, perusahaan belum merealisasikan laba atau keuntungan apapun hingga total pendapatan melebihi total beban, sehingga masuk akal untuk membagi laporan menjadi dua kelompok. Yang kedua, bentuk lebih sederhana atau lebih mudah untuk dibaca. Next. Bentuk laporan keuangan single step. Di sini terdapat contoh dari PW Audio Supply
Income Statement for the year ending Desember 31, 2010. Revenue net sales 460.000, interest revenue 3.000, gain on sale of equipment 600, total revenue 463.600, expenses cost of goods sold $316.000, operation expense $114, interest expense 1.800, casualty loss from Valadis 200, total expense 432.000, net income $31.600 berasal dari 463.600 dikurangi 432.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wakidah. Neraca berklasifikasi. Current asset ada kas yaitu $9.500 dan account receivable ada 16.100, merchandise inventory yaitu prepaid insurance ada 40.000 dan total current asset ada 1.800 dijumlah menjadi 67.400. Property, plant and equipment yaitu store equipment ada $80.000 dan dikurangi akumulasi depreciation and store equipment 24.000 jadi 56.000. Total aset 67.400 ditambah 56.000 menjadi $123.400. Next. Sistem periodik. Sistem periodik menjadi 3, yaitu akun terpisah digunakan untuk mencatat biaya pengiriman, retur, potongan, dan diskon. 2 perusahaan tidak memiliki rekening menjalankan perusahaan dalam persediaan. Dan yang terakhir, persediaan akhir ditentukan oleh perhitungan fisik. Next. Perhitungan harga pokok penjualan. Cost of goods sold. Inventory Januari tanggal 1 ada $36.000 dan purchase ada $325 dan let's purchase return and allowance ada $10.400, purchase discount $6.800 ditambah jadi $17.200, net purchase $307.800 and paid in $12.200. Cost of good purchase ada $320.000, cost of good available for sale jadi $356.000, inventory Desember tanggal 31 ada $40.000, cost of goods sold ada $316. Next. Mencatat pembelian berdasarkan periode. Berdasarkan faktur penjualan,
dan kwitansi barang dagang yang dipesan dari PW Audio Saus $800. Nah, pada tanggal 4 Mei, pembelian berada pada debit 3.800 dan utang usaha untuk mencatat barang yang dibeli secara kredit dari PW Audio Supply pada kredit 3.800. Next. Biaya pengiriman. Jika Soft Stereo membayar biaya pengiriman sebesar $150 untuk pengiriman barang yang dibeli dari PW Audio tanggal 6 Mei, ayat jurnal pada buku SAU. 6 Mei, beban pengiriman masuk 150 dan kas ada 150 berada di kredit. Next. Retur dan potongan pembelian. Saus Stereo meretur barang sebesar $300 dari PW Audio, ayat jurnal yang dibuat Saus yaitu pada tanggal 6 Mei, berupa utang usaha berada di kredit 300.000 dan retur dan potongan pembelian berada di kredit 300.000. Untuk mencatat retur barang yang dibeli dari PW Audio Supply. Next. Next. Pada tanggal 14 Mei, Sauk Stereo membayar saldo berutang kepada PW Audio. Diskon tunai 2% diberikan kepada PW Audio jika dibayar tidak melebihi 10 hari. Pembayaran dan diskon yang dicatat oleh Sauk Stereo adalah utang usaha 3.800 dikurangi 300, jadi berarti di debit 3.500. Diskon pembelian 3.500 dikali 2% menjadi 70. Kas untuk mencatat pembayaran dalam periode diskon 3.430. Next. PW Audio mencatat penjualan sebesar $3.800 kepada Saus Stereo pada tanggal 4 Mei. Faktur penjualan nomor 731 piutang usaha berada di debit 3.800. Penjualan untuk mencatat penjualan kredit per faktur 731 kepada Saus Stereo berada di debit 380. Di kredit 3.800. Next. Berdasarkan tanda terima, retur barang dari Saus Stereo tanggal 8 Mei, PW Audio mencatat retur penjualan sebesar $300. Retur dan potongan penjualan berada di debit 300, piutang usaha untuk mencatat kredit yang diberikan kepada Saus Stereo untuk barang yang dikembalikan sebesar $300. Next. Pada tanggal 14 Mei, PW Audio menerima pembayaran sebesar $3.430 dari Saus Stereo. PW Audio menepati janji diskon 2% dan mencatat pembayaran piutang usaha dari Saus Stereo secara penuh. Pada tanggal 14, kas berada di debit 3.430. Diskon penjualan dari 3.500 dikali 2% menjadi 70. Dan piutang usaha dari 3.800 dikurangi 300 menjadi 3.500. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.